Awards 2022 kembali digelar Kamis malam lalu. Acara ini menganugerahkan beragam penghargaan kepada figur inspiratif di pemerintahan maupun swasta. Pada malam penghargaan tersebut, Polri mendapat kado istimewa di malam HUT Bayangkara ke-76. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro berhasil mendapatkan iNewsMaker Awards dengan kriteria Public Service in Time of Pandemic. Apresiasi diberikan iNews kepada Kapolresta Sidoarjo beserta seluruh jajarannya karena telah bekerja keras memberikan pelayanan publik dengan berbagai inovasi di masa transisi pandemi menuju endemi COVID-19. Diharapkan iNewsMaker Awards 2022 yang diterima Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro dapat menjadi pemicu untuk terus memimpin dan mendorong anggotanya berinovasi dalam melayani masyarakat. Pelayanan publik yang baik tentunya harus diiringi dengan adanya inovasi, karena pelayanan publik yang baik menjadi idaman seluruh masyarakat. Lalu seperti apa inovasi untuk meningkatkan layanan publik terutama di masa transisi pasca pandemi COVID-19? Untuk membahasnya, kami sudah kedatangan tamu spesial. Sudah bersama dengan kami Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro. Halo Pak Wahyu. Selamat malam. Saya ingin mengucapkan selamat HUT Bayangkara yang ke-76. Terima kasih. Dan selamat juga karena berdekatan dengan HUT Bayangkara ke-76 ini, Polresta Sidoarjo juga mendapatkan iNewsMaker Award 2022. Selamat Pak. Terima kasih. Silakan duduk Pak, kita akan berbincang lebih jauh mengenai penerimaan penghargaan ini. Boleh dilepas maskernya Pak, kita sudah jaga jarak di sini ya tentunya. Baik, Pak Wahyu, terkait penerimaan iNewsMaker Award 2022 ini, apa latar belakang dan motivasi dari Polresta Sidoarjo untuk terus meningkatkan inovasi layanan publik di masa transisi? Ya, kami dari Polresta Sidoarjo, kami meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama adalah dari sisi efisiensi waktu, kemudian juga dari sisi teknologinya. Jadi kami harapkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang ada di tempat kami, tetapi juga dari sisi waktu dan juga tidak merugikan bagi masyarakat, terutama dengan masalah waktunya. Jadi waktunya sangat efisien, kemudian juga kesehatan ataupun protokol kesehatan tetap bisa dijaga sehingga masyarakat merasa tenang dan kita pun para petugas bisa memberikan layanan dengan baik. Baik, efisiensi waktu ya utamanya. Betul. Tadi sempat disebutkan. Lalu inovasi layanan publik apa saja sih apa yang sudah disebutkan tadi tujuannya salah satunya untuk efisiensi waktu ini? Terima kasih Mbak Stefani. Jadi kalau di tempat kami memiliki yang namanya Mall Mini Pelayanan Polri. Jadi ini Mall Mini ini terletak di dalam lingkup Polresta Sidoarjo. Ini mencakup layanan-layanan yang berbasis daripada IT, di mana misalnya di situ ada layanan seperti SKCK, kemudian juga ada layanan laporan kehilangan, laporan polisi, kemudian layanan di bidang lalu lintas, dan juga layanan-layanan yang lain. Dan yang utama dalam pelayanan tersebut bahwa ini adalah berbasis IT. Nanti di situ tinggal sudah tidak perlu antri, kemudian bisa mendapatkan layanan tersebut. Jadi dari sisi waktu juga bisa memangkas waktu dan juga kemudian juga tentunya di situ apabila ini kita juga menghindari masyarakat untuk berkumpul, berkerumun sehingga efisien dalam hal pelaksanaan dan juga protokol kesehatan tetap dijaga. Kemudian kaitan dengan hal tersebut kami juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, terutama adalah vaksinasi dosis ketiga atau booster. Jadi di situ kami tetap menyiapkan gerai vaksin 24 jam dan alhamdulillah animo masyarakat masih lumayan terhadap vaksin tersebut. Kami juga menyediakan kegiatan SKCK online yang ini keliling ke desa-desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sehingga di situ masyarakat akan lebih mudah lagi. Jadi masyarakat cukup mengakses data, kemudian datang ke sana, ngeprint, kemudian langsung
cetak SKCK tersebut, dan ini sangat efisiensi dalam hal waktu yang digunakan. Baik. Seperti Nah, itu. Pak Kapolres, seperti yang disebutkan tadi, lalu bagaimana upaya melakukan inovasi layanan publik di masa transisi ini? Ya, tentunya di masa transisi ini kami selalu menyampaikan kepada seluruh personel yang ada di kami bahwasanya mereka juga harus bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan juga dengan menggunakan teknologi yang ada. Artinya juga mereka juga perlu untuk mempelajari teknologi sehingga harapannya normal tetapi juga protokol kesehatan tetap terjaga. Seperti itu yang kita harapkan. Baik, lalu target dan harapan kepada masyarakat agar inovasi layanan publik ini bisa dimanfaatkan dan berguna bagi masyarakat Sidoarjo khususnya. Ya, tentunya kaitan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan adanya masukan, adanya saran, kemudian juga kritik dari masyarakat yang tentunya ini kami harapkan bisa memberikan motivasi bagi kami sehingga kami nanti akan bisa lebih berkembang lagi. Nah, Seperti terakhir itu. Pak, dengan menerima penghargaan iNewsmaker Awards 2022 ini, apakah inovasi layanan publik akan terus dioptimalkan ataupun dikembangkan bagi masyarakat Sidoarjo tentunya? Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, bagi keluarga besar Polresta Sidoarjo. Tentunya kami juga akan berupaya untuk lebih baik lagi, kemudian juga inovasi-inovasi, kemudian juga kami akan berupaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan yang utama bahwasanya pelayanan-pelayanan publik yang ada di tempat kami akan kami maksimalkan untuk semua berbasis kepada IT, sehingga harapannya masyarakat nanti bisa mengakses data dengan mudah, kemudian juga waktu yang lebih efisien, dan juga di masa pandemi ini terutama pasca pandemi ini ya masyarakat akan lebih aman dan nyaman. Demikian juga bagi petugas yang memberikan layanan kepada masyarakat. Baik, kita akan terus tunggu inovasi lainnya dari Polresta Sidoarjo tentunya untuk Terima memberikan kasih. manfaat bagi masyarakat. Terima kasih Pak Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Terima kasih, Sidoarjo sudah Mbak Stephanie. bergabung bersama kami. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom sore hari ini. Saya Aprilia Putri pamit, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat. Kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mengalami kenaikan akibat varian BA4 dan BA5. Per 3 Juli 2022, kasus konfirmasi positif COVID-19 nasional kembali tembus 1.000 kasus per hari. Dugaan peningkatan terbanyak terjadi di Pulau Jawa dan Bali. Secara nasional 1.614, Jawa Bali masih mewakili mayoritas atau 95%, yaitu 1.579 kasus, sedangkan luar Jawa Bali 35 kasus atau 4,07%. Nah, kalau kita lihat dari kasus harian tertinggi di luar Jawa Bali adalah Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. Sementara itu, di tengah kasus COVID-19 yang melonjak, capaian vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster masih rendah. Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengkaji penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat banyak. Tentunya dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk